tinggi bagai Raja Wali. Shalom, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Muda Juntung MTH dari Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa. Saudara-saudara, belakangan ini kita mengenal tentang Jumat Agung dan Paskah, di mana hari kematian yang kita lanjutkan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada yang namanya kemenangan. Saudara-saudaraku, Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa saudara dan saya dan banyak orang di muka bumi ini. Itu yang pertama kegunaan ketika dia mati dan tergantung di kayu salib. Yang kedua, saudara, dia menebus dosa kita, juga dia membuat kita menjadi sembuh karena bilur-bilur yang menyembuhkan kita. Oleh sebabnya ketika di kayu salib, darahnya mengalahkan iblis, bilur-bilurnya menyembuhkan. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa di dalam kebangkitannya yang mengubahkan sebagai tema pada hari ini, di mana kita akan mendengar bahwa satu orang murid Yesus Kristus yang 3,5 tahun bersama-sama dengan dia dan melihat bagaimana supranatural Allah bekerja atasnya, tetapi dia mengalami satu goncangan iman, mengalami satu gangguan di dalam kehidupannya, sehingga perlu ada waktu di mana Tuhan untuk menyentuh dia kembali secara pribadi, sehingga dia kembali di dalam kasih Kristus untuk bersama-sama dengan dia di dalam kebangkitan yang mengubahkan. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 saya bacakan buat saudara. Perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, 2 ayat itu dahulu kita baca. Ya, Thomas dikenal sebagai salah satu dari ke-12 murid Yesus. Tetapi faktanya ketika Yesus bangkit daripada kematian, menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di sana, saudara. Apa yang menyebabkan Thomas, saudara-saudaraku, menjadi tidak percaya? Yang pertama di ayat 24, tetapi Thomas, seorang ke-12 murid itu, dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yang pertama, Thomas tidak ada bersama-sama mereka di dalam persekutuan. Kita tidak tahu di mana Thomas pada saat itu, karena Alkitab tidak menulis dengan jelas apa yang dilakukan Thomas ketika meninggalkan teman-temannya di dalam satu persekutuan, saudara. Ada kalanya ketidakpercayaan kita akan Tuhan Yesus Kristus, tak kala kita meninggalkan persekutuan kita. Ada kalanya ketidakpercayaan kita akan Yesus Kristus, sehingga tidak menimbulkan mujizat yang besar dalam hidup saudara dan saya, karena kita meninggalkan teman-teman kita di dalam kerohanian, di dalam persekutuan. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas sekali, jika 2-3 orang bersekutu, berkumpul di dalam namanya, ia ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah ketika seseorang menyendiri di dalam satu kesedihan, di dalam satu penolakan, di dalam satu keputusasaan, saudara. Walaupun dia tetap tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang situasi ini yang kita alami dalam kehidupan kita, seolah-olah Tuhan itu sudah mati dan tidak pernah bangkit. Dia meninggalkan kita, saudara. Saudaraku, pada hari ini saya mau katakan di ayat 24 ini rema buat saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebabnya kembalilah ke dalam komunitas gerejamu, ke dalam komunitas komselmu, dalam komunitas persaudaraan seiman dengan saudara-saudaramu. Sebab di sanalah ada Tuhan yang mengubahkan setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yang kedua yang membuat Thomas tidak percaya, saudara, adalah rasio, adalah pemikiran pribadinya.
Saudara-saudaraku, di akhir zaman ada banyak pengajaran yang orientasinya kepada pemikiran atau rasio itu sendiri. Yang dimaksud itu adalah teologi rasio. Rasio kita harus gunakan, saudara, jika saudara sedang berusaha. Rasio bisa dipakai untuk menghitung untung dan rugi. Tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus kita tidak boleh pakai itu. Semuanya harus bersumber ke dalam hati saudara. Kemudian timbul di dalam rasiomu, boleh bisa dipakai. Tetapi hati itu yang terlebih dahulu. Itu yang menimbulkan Thomas menjadi tidak percaya. Sehingga dia tidak mengalami satu kuasa kebangkitan yang mengubahkan, saudara. Tetapi tidak sampai di sini. Kemudian Thomas, saudara, ya, mengubahkan dirinya di dalam satu perubahan yang besar ketika ayat selanjutnya menulis dengan jelas seperti ini, saudara. Ayat 26, 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas bersama-sama dengan mereka. Di ayat 24, Thomas menanggalkan segala apa yang dia selama ini dapatkan. Penglihatan di mana orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, orang mati dibangkitkan, dia tanggalkan semua itu ketika Yesus mati. Itu yang menimbulkan satu ketidakpercayaan di dalam dirinya. Kemudian rasionya begitu besar di dalam pemikiran pribadinya. Sehingga mujizat itu terlalu kecil di mana Yesus sang guru itu tidak bangkit baginya. Tetapi ketika 8 hari kemudian, dia bersama-sama kembali berkumpul bersama dengan murid-murid lainnya. Di situ saya menangkap satu, ada perubahan, penerimaan, kembali ke dalam persekutuan. Ini yang melangkahkan kakinya untuk merubah hidupnya, kembali percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang B, saudara, saya bacakan di ayat 26. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang kedua. Yang pertama itu, saudara, Thomas membuka diri kembali kepada persekutuannya. Yang kedua adalah timbul damai sejahtera di dalam hatinya. Di ayat-ayat sebelumnya, ayat 19, ayat 21, kemudian ayat 26, 3 kali Yesus berkata damai sejahtera bagimu. Mengapa Yesus begitu mengedepankan damai sejahtera, saudara? Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, apa yang ku berikan tidak dunia berikan kepadamu, jangan gentar dan gelisah hatimu. Firman Tuhan ini, kalimat ini disampaikan Tuhan Yesus beberapa jam sebelum dia disalibkan, saudara. Artinya damai sejahtera itu yang kutinggalkan, kata Yesus. Itu adalah suatu warisan. Itu adalah suatu pemberian yang tidak dunia bisa berikan. Makanya ketika dia bangkit kembali, dia mengingatkan kembali kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, harta yang terbesar di dalam hidupmu itu bukan depositomu. Harta yang terbesar di dalam hidupmu bukan apa yang kau punya saat ini. Istri yang cantik, mobilmu banyak, rumahmu banyak. Bukan itu, saudara. Karena semuanya saudara akan tinggalkan ketika saudara dipanggil Tuhan. Tetapi harta yang terbesar adalah apa yang Yesus tinggalkan sebelum mati. Dan apa yang Yesus berikan setelah dia mati di dalam kebangkitannya. Namanya adalah damai sejahtera. Thomas merasakan damai sejahtera itu, saudara. Oleh sebabnya kepercayaan mulai timbul kembali. Sebagai manusia, saudara dan saya punya banyak kelemahan, punya banyak sekali kekurangan. Tetapi masalahnya, saudara harus kembali bangkit menjadi sesuatu yang berguna bagi banyak orang, terutama kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Di ayat selanjutnya, saudara, ada satu perkataan yang indah yang disampaikan oleh Thomas, saudara. Di mana dia mengalami perubahan kembali. Ya, breakthrough kembali di dalam hidup kepercayaan imannya kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini Yesus yang berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini adalah suatu lonjakan iman yang dikatakan Yesus kepada Thomas, sehingga ayat 28 mengalami puncak daripada kepercayaan Thomas sehingga ada pengakuan dari mulutnya. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu tanda seru. Ya Tuhanku dan Allahku. Coba kita lihat di ayat 24 bagaimana dia tidak percaya karena dia meninggalkan persekutuan. Bagaimana dia tidak percaya, saudara,
Karena dia merasa dia lebih pandai, dia lebih pintar, rasionya lebih ada. Dan dia katakan sekali-kali dia tidak percaya sebelum dia melihat sekali fakta yang terjadi di depannya. Itu adalah kesalahan fatal dalam hidup manusia. Manusia selalu ingin melihat fakta yang terjadi, baru dia katakan, ya itu dia. Saudara, saya mau katakan, itu bukan iman, saudara. Itu hal biasa, orang dunia juga punya itu, saudara. Tetapi saudara di dalam damai sejahteranya punya berkat khusus, di mana saudara belum melihat, tetapi saudara harus percaya. Ayat selanjutnya yang tadi dibacakan, yang saya bacakan saudara, ayat 28, Thomas menjawab kepada dia itu Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ada satu pengakuan yang sangat nilainya sakral sekali. Ada satu pengakuan di mana sifatnya begitu tinggi sekali. Dari ketidakpercayaan melonjak kepada satu kepercayaan penuh. Ya Tuhanku, ya Allahku. Pernahkah saudara mengakui? Di dalam hidup saudara, selama ini saudara sudah berapa lama menjadi seorang Kristiani? Berapa lama saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus? Pernahkah mulutmu mengakui itu? Ya Allahku, ya Tuhanku. Pernahkah saudara mengakui itu? Atau saudara dengan kenyamanan saudara, mungkin saudara memakai rasio saudara seperti Thomas pakai itu, sehingga saudara melupakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara tidak lagi merasakan yang namanya itu harta terbaik yang sudah diberikannya sebelum dia mati, dan kemudian dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, namanya damai sejahtera. Saudara-saudaraku, itu harta terbesar kita. Kalau harta terbesar itu kita dapat, kita bisa berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu sangat berarti, saudara. Untuk pemulihan hidup kita, saudara. Ada banyak hidup kita ini diproses oleh Tuhan. Orang di dunia luar sana, saudara, punya masalah. Sama saudara dan saya juga punya masalah, saudara. Jangan kira saya sedang duduk ini berkata-kata dengan seperti ini, saya tidak punya masalah, saudara. Semua manusia ketika dia bernapas, dia punya masalah. Tetapi bagaimana saudara bisa menahan masalah itu, bahkan melompati tembok masalah itu dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya. Saudara-saudaraku, di ayat yang terakhir, di ayat ke-29, ini ayat yang begitu indah, ayat monumental, di mana kita sudah sering sekali mendengarkannya. Ayat 29 dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulangi, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sampai situ dulu. Yesus berkata kepada Thomas yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada satu rasul di perjanjian baru yang tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia juga tidak mengalami hari Pentakosta, saudara. Namanya adalah Rasul Paulus. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara dan saya mungkin saat ini tidak bersama-sama secara jasmani, secara fisik dengan Tuhan Yesus itu, saudara. Ya, Thomas secara fisik, secara jasmani dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi lihat saudara bagaimana degradasi iman terjadi di dalam hidupnya. Kemudian Tuhan sendiri yang menjumpainya di ayat ke-27. Tuhan katakan, jangan engkau tidak percaya lagi. Taruh jarimu dan cucuk. Yesus sendiri yang menjumpainya. Artinya Yesus begitu mencintai jiwa-jiwa. Ada 12 muridnya, satu saja saudara, yang mengalami degradasi iman. Tuhan Yesus itu menjumpai. Saudara dan saya, jika saat ini mengalami degradasi iman, percayalah Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Atau mungkin saudara yang meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti Thomas di hari yang pertama persekutuan, dia tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Bagaimana dengan saudara? Jawaban itu ada di hati saudara. Haleluya. Saudaraku, di ayat 29 saya mau ulangi kembali. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, iman itu ada dua sepertinya ketika kita membaca firman ini. Padahal dalam Ibrani 11 ayat 1 firman itu cuma satu, tidak melihat namun percaya. Tetapi faktanya ada banyak kita ingin melihat dahulu kemudian baru percaya. Terbagilah dia menjadi dua, saudara, karena kalimat ini kita baca. Yang terjadi dengan Thomas. Yang pertama, ada banyak orang mau melihat kemudian baru percaya.
Yang kedua, ada orang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara ada di posisi yang mana saat ini? Kalau Yesus mengatakan itu kepada saudara, yang sesungguh arti daripada iman itu, yang kedua itulah pilihan yang tepat sekali, saudara. Tetapi fakta di lapangannya, fakta di dalam prakteknya, itu yang terbalik terjadi. Nomor satu itu yang selalu orang-orang inginkan. Yang satu itu melihat, kemudian baru percaya, itu sebab akibat yang paling sering orang ingin terjadi dalam hidupnya. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara. Walaupun saudara belum pernah melihat sesuatu terjadi dalam hidup, saudara belum pernah melihat sesuatu itu terjadi di dalam apa yang engkau punyai, percayalah, Tuhan akan menyediakannya bagi. Tuhan Yesus itu begitu baik buat kita, saudara. Untuk gereja saat ini, untuk kita yang percaya saat ini, saudara. Percayalah walau tidak melihat. Jika kita percaya melihat, maka semua orang akan seperti itu hal biasa. Di dalam Tuhan kita harus melakukan yang luar biasa. Tidak melihat namun percaya, saudara. Saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan pelayanan pribadi saya, saudara. 1 tahun lebih yang lalu, saudara, saya merintis satu persekutuan, saudara. Nama persekutuan itu adalah Heart Ministry, yang kemudian saat ini menjadi Gereja Gerakan Pentakosta Hati Bapa. Kami tidak punya dana, saudara. Kami tidak punya orang-orang yang banyak dana untuk kami kumpulkan menjadi satu, tidak, saudara. Kami berjalan begitu saja, ya. Kami menulis dalam satu kertas lagu-lagu, kemudian kami nyanyi bersama dengan keyboard yang lama yang diberikan oleh saudara saya. Tetapi ketika teman saya bertanya, loh, kok tidak ada slide-nya? Lalu saya berkata kepadanya, apakah memuji Tuhan, apakah untuk bersekutu dengan Tuhan, kita harus punya semua itu, saudara? Saya ngomong seperti ini, bukan berarti saudara nanti punya gereja nggak ada slide-nya, bukan, saudara ya. Nanti punya gereja nggak boleh pakai keyboard, itu bukan, saudara ya. Kita harus punya itu. Tetapi yang dipertanyakan sekarang adalah imanmu, saudara. Di mana imanmu? Jikalau saya pada waktu itu mau melihat, saudara, saya tidak akan sampai seperti sekarang ini membuka satu gereja di mana Tuhan ada perkenanannya di sana, saudara. Kami mulai dari 5-8 orang, sekarang sudah di atas 30 orang. Kalau saya itu tidak melihat bahwa Yesus bekerja di dalam hidup dan percaya dengan sungguh, saudara, maka saya akan menjadi melihat tapi percaya. Tetapi sekarang ini, yang dimulai dari 1,5 tahun yang lalu, saya tidak melihat tapi saya percaya. Jikalau kita murni mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Haleluya. Saudara-saudaraku, mulailah kita ubah paradigma kita. Mulailah kita ubah bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidup untuk mengubahkan. Thomas diubahkannya dari tidak percaya menjadi percaya. Dari satu degradasi iman menjadi iman yang begitu kuat, saudara. Begitulah seharusnya saudara dan saya. Kita tidak selalu di dalam iman yang kuat, saudara. Ada kalanya iman kita goyah. Ada kalanya iman kita menjadi lemah. Tetapi saudara, saya mau ingatkan, Tuhan Yesus akan menjumpaimu. Tuhan Yesus akan menemuimu. Tapi ingat satu hal yang saya ingin katakan pada hari ini kepada saudara. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Jangan pernah tinggalkan gerejamu. Jangan pernah tinggalkan doamu. Jangan pernah tinggalkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sebab di sanalah Dia akan memberimu kekuatan, menghiburmu, dan menyembuhkanmu. Terima kasih saudara-saudara. Pada hari ini biarlah firman yang ditaburkan ini mendapatkan satu tuaian di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini hambamu berdoa kepada setiap pendengar dimanapun mereka berada, yang menonton acara program Terbang Tinggi Bagai Raja Wali ini. Tuhan Yesus, hambamu berdoa, jikalau saudara-saudara kami Tuhan di luar sana yang mendengarkan Tuhan firman ini, jikalau ada di dalam hati mereka mengalami degradasi iman dan ketakutan di dalam hidup mereka, Tuhan biar Engkau jamah, Engkau pulihkan, berikan kemampuan bagi mereka, dan diberikan kekuatan bagi mereka, dan jumpailah mereka di dalam hidup mereka, sehingga mereka menemukan kasih Tuhan, menemukan cinta Tuhan di dalam hidup mereka, dan biarlah iman mereka, iman yang diubahkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ketika mereka berhadapan dengan Tuhan yang maha besar itu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan.
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita semakin memiliki arti dalam kehidupan ini, ya. Kita semakin berguna, semakin bermanfaat, menjadi berkat lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Mazmur ya. Yes. Maju terus.